semua ya. Iya. Di sini kita akan melakukan kegiatan konseling yang pertama-tama mungkin perkenalan dulu satu persatu, perkenalan kelas apa dan juga nilai positif dari diri. Misalkan Bu Devi orangnya percaya diri dan juga tidak malu-maluin misalkan gitu ya. Jadi dari Mbak Salsa dulu nanti ke sini. Monggo Mbak Salsa. Nama saya Salsa Bilaika Putri, saya dari kelas 8D, nama presensi 24. Kelebihan saya adalah saya percaya diri. Lanjut, Mas nama? Perkenalkan, nama saya Plasina Darmanusa, kelas 8B. Kelebihan saya percaya diri. Oh, percaya diri. Terus. Perkenalkan, nama saya Rian Hendra Alvinanda dari kelas 8M. Keunggulan. Iya. Kelebihan saya dalam berorganisasi. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Ningga Pratidina dari kelas 8H absen 9. Kelebihan saya di mudah bergaul sama orang. Gitu. Lanjut. Nama saya Syabila Putri Widiani, absen 27 kelas 8A. Saya tidak punya kelebihan. Oh, pasti setiap orang tuh punya kelebihan dan kekurangan. Nanti kalau misalnya masuk perusahaan besar itu harus ditanya dan harus tahu kelebihan dan kekurangan kita. Misalkan paling cantik sedunia misalkan apa gimana gitu kan. Oh bisa rekreasi mana-mana atau pintar bahasa Inggris segala gitu loh. Pintar dalam akademik kalau enggak. Oh gitu. Makanya kelas 8 atau gimana sih ini? Kelas kok bisa enggak itu, enggak apa namanya? Beda-beda gitu ya. Lanjut. Mbak Bila ya namanya? Iya. Oh, bisa lanjut. lanjut. Perkenalkan, nama saya Diana Taya Putra Alfian, absen 10 dan kelebihan saya optimis. Oh, dipanggilnya Mas Danu? Diana. Oh, Dianu malah. Jadi di sini udah pada kenal semua ya. Sebelum kita memasuki sesi inti, mungkin kita main games dulu. Main games otak kanan dan otak kiri ya. Maksudnya tuh kita kalau misalkan, tapi semua nanti lihat Bu Devi ya. Kalau misalkan Bu Devi pegang tangan, kalian pegang tangan. Tapi kalau misalkan dari tangannya Bu Devi misalkan pegang mata, tapi Bu Devi nyuruh pegang tangan, itu beda instruksi gitu. Harus konsentrasi dari ucapan Bu Devi gitu ya. Dari ucapan. Iya, dari ucapan. Mbak siapa namanya? Mbak Nindi panggilannya. Pegang rambut. Ayo harus lihat itu Dewi ya. Oke, rambut. Lanjut. Pegang ketiak. Oke. Pegang mata kaki. Oke, konsentrasi semua ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelumnya kita sudah melakukan ice breaking itu ya namanya, dan itu untuk mengasah otak kanan dan otak kiri. Dan juga teman-teman, kita memasuki tahap inti itu kita akan membahas topik permasalahan atau topik yang marak-maraknya menurut kalian. Misalkan di sekolah tuh kok bullying, atau mungkin guru kok ada yang galak atau gimana, atau percintaan kayak aku senang sama ini gitu ya, mungkin ya terserah lah. Kalau menurut Mbak Salsa, topik permasalahannya apa? Mbak, apa kita? Ih, tunjuk-tunjukkan. Enggak, soalnya mereka berdua diskusi. Oh gitu. Sejak kapan diskusinya ya? Ada diskusi. Nah, itu masalah di luar sekolah bukannya. Bukan. Tidak beda topik. Topik apa ya? Ini tapi tanpa membawa instansi sekolah ya, maksudnya yang ada di kebanyakan sekolah. Jadi gini, ini kegiatan konseling ini kan ini satu grup nih, satu kelompok kan. Nah itu ada asas-asas yang harus kita ketahui. Yang pertama, kita harus saling terbuka. Terus kita juga saling menjaga rahasia, entah dari instansi atau dari pribadi masing-masing di sini. Jadi kalau misalkan ada salah satu di sini yang bocor, misalkan Salsa punya aib, Salsa suka ngompol nih, kok malah dibocorin nyampe ke ibu kita, ibu Salsa suka ngompol nih, malu-maluin gitu misalkan. Itu nggak boleh kayak gitu. Jadi rahasia yang ada dalam kelompok itu kita jaga dalam kelompok saja gitu, tidak boleh terbocorkan sampai yang lain. Dan kegiatan konseling kelompok ini berfungsi untuk mengetahui
sama gitu. Jadi beban kalau misalkan Mbak Salsa nih kok punya beban kok susah banget cari uang gitu kan, terus solusinya apa? Kalau misalkan menurut Mas Dama, ya udah bikin usaha kecil-kecilan aja gini gitu. Jadi gitu loh fungsinya dari kegiatan konseling kelompok itu gitu. Jadi makanya kita akan membahas topik apa ini saat ini dari Mbak Salsa. Ada dari Mbak Salsa dulu ya, nanti ya. Oke, lanjut. Kalau menurut saya tuh tentang belajar daring, karena di dalam daring sekarang itu banyak sekali permasalahan seperti anak-anak yang kurang rajin mengerjakan tugas dan Gitu. lain-lain. Terus Kalau saya kurangnya percaya diri dan motivasi dari diri sendiri untuk contohnya ya mengikuti lomba atau iya. berorganisasi, Iya. ya ininya buat jadi lebih baik gitu. Oh gitu, bagus ya. Lanjut. Nilai lebih dituhankan daripada kejujuran. Apa kecepatan nggak semuanya? Nilai lebih dituhankan daripada kejujuran. Apanya itu kan? Nilai. Oh Lebih nilai. dituhankan Oh daripada iya kejujuran. bagus ya. Kalau contek-contekan itu malah Ya apa itu. namanya? Yang penting Kayak nilainya ya. daring ini efeknya gak lebih banyak yang Ya sis sama. Oh gitu ya, masuk. Terus dari Mbak Nindi. Kalau aku lebih masuk ke topiknya salsa aja, soalnya yang baru dialami baru-baru ini. Oh gitu. Lanjut Mbak. bully. Oh Saya bully. pernah mengalaminya. Oh gitu. Oke, nanti kita bahas ke depannya ya. Lanjut Mas. Saya pergaulan bebas karena permasalahan ini udah ada dari dulu sampai sekarang pun masih terjadi di lingkungan masyarakat. Oh gitu. Oke, dari semua kesepakatan, maksudnya semua pembahasan yang udah kita jelaskan satu-satu ya. Teman-teman fixnya mau ke bahas yang mana nih? Yang menurut teman-teman bagus. Tapi kalau setelah saya dengar-dengar tadi ada dua pembahasan yang ada tiga yang nyambung. Voting terbanyak itu apa namanya? Daring, pembelajaran daring ya. Oke. Kalau misalnya pembelajaran daring, teman-teman sepakat? Bisa. Sepakat. Mungkin kita akan membahas tentang daring. Apa sih kok bisa menjadi permasalahan itu? Kenapa sih daring itu? Apa aja permasalahannya dari? dari gantian gitu, dari siapa? Oke, ya udah. Siapa dulu yang mau bertanya? Percaya diri kayak yakin dengan diri sendiri, ya itu contohnya kan hubungannya kaitannya dengan nyantai gitu, menyantai gitu. Nah, yang kedua itu kayak daring itu kan kayak tidak diawasi dengan guru ya, Benar. sama tidak terpantau guru tuh. Berarti kan normalnya tuh guru memotivasi anak-anak untuk ya mengikuti lomba, Iya. untuk jadi lebih baik lagi. Nah kurangnya itu tuh jadi ya apa ya, kurang dari segi mental, jujur sama semangat gitu. Gitu. Apalagi kalau anak kelas 1 ya baru masuk, Iya, terus iya. daring tahu-tahu ya kan nggak tahu tugasnya udah banyak gitu kan ya. Iya. Terus ada lagi yang mau berpendapat? Sama kalau karena daring itu jadi susah memahami materi gitu. Oh iya, apalagi kuota ya. Kalau misalkan habis kuota nggak bisa buat belajar juga. Ada lagi yang mau berpendapat? Tuntutan Apa? dari nggak usah tanpa sebut sekolah, tapi dari gurunya sendiri. Kan dia mematok nilai ini. Oke. Tahu daring kan harusnya juga nggak, maksudnya tuh nggak semua anak tuh sama. Iya. Semua anak kan punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita tuh nggak bisa matok sama rata semuanya. Jadi kalau dia punya nilai, anggap aja dia punya nilai plus di PKN, Iya. tapi dia jatuh di matematika. Iya. Sedangkan anak yang lainnya dia lulus di matematika, tapi dia jatuh di PKN. Nah, ini tuh kadang-kadang tuh guru suka menganggapnya sama. Udah kamu tuh yang penting semua pelajaran itu harus bagus. Padahal kan semua kan memiliki kekurangannya masing-masing dan Iya. kelebihannya. Terkadang tuh suka disamain dulu. Jadi anggapannya tuh kamu tuh harus bisa memenuhi KKN ini. Kalau nggak bisa ya kamu harus ngulang tanpa gurunya tuh masih tahu kayak gimana sih yang benar tuh kayak gimana. Tanpa memberikan penjelasan yang lebih jelas lagi. Iya, bagus ya. Dan juga itu guru menuntut untuk nilainya bagus, tapi guru sendiri kadang kalau buat jawaban soal kadang ada yang salah, dan kita tuh kadang harus lihat dulu, bu ini kok jawabannya yang ini ya, harusnya kan yang ini gitu. Seperti waktu itu Syabila juga waktu pelajaran matematika itu Kalau Aku sisi. Ayo. itu Lanjut lagi mana? ya nggak cuma matematika, semua sering gitu loh terjadi, apalagi kalau error sinyalnya dan lain-lain.
jadi dipukul sama rata ya. Iya, Kalau iya. misalkan PKN Makanya harus banyak beda. drama gitu ya, dan kayak Dramanya gimana drama? ya, drama kayak apa sih namanya, ini sinyalnya jelek lah, yang zoom nge-lag, yang nggak ada yang malas ikut zoom malah tidur gitu. Oh, ada juga yang kayak gitu. Iya, setiap kelas pasti ada. Iya, bagus juga ya. Kalau misalkan dari teman-teman, kira-kira kalau misalkan kayak gini, solusinya apa? Apa yang ingin disampaikan unek-unek dari teman-teman untuk mungkin sekolah atau solusinya apa gitu? Pembelajaran offline. Oh iya, masuk nomor 1 ya benar. Biar nggak kebanyakan main HP juga, karena kan HP sangat tidak baik untuk anak-anak seusia. Iya benar. Malah banyak main game gitu ya. Iya. Kalau dari Mas apa? Piano. Iya. Kalau dari Mas gimana? Kalau saya sih ya Enak Mas, di tempat Mas banyak sinyal gitu. ya banyak, cuman kadang sering ada hambatan kan, ya kayak sinyal nggak ada atau mati listrik. Terus itu kalau sekolah absenan gimana itu? Nah itu ada yang Nah, kan itu dia dia ada yang Kadang absen, kadang nggak rata. Oh gitu, tapi tetap dihitung kehadiran bagus semua atau gimana? enggak kurang tahu kalau itu Kalau masalah itu guru. tapi diancam untuk kehadirannya tuh misal nggak absen berarti ditulis. Apa gitu? Iya, padahal masih itu tugas depan. Oh Nah, namanya absen itu juga berpengaruh sama nilai. iya. Intinya kalau misalkan kuliah kok kuliah pelajaran online itu itu emang agak menyulitkan ya. Apalagi dari akademik, dari nilai juga kadang ada yang saklek juga ya, harus mukul rata. PKN harus tetap pinter semua gitu kan, padahal orang kan juga punya kelebihan dan kekurangan ya. Misalkan kita pinter dalam PKN, oh besoknya bisa masuk hukum, oh besoknya bisa jadi pengacara. Pengacara. Pinter banget ini siapa? Mas Rian ya. Terus kalau misalkan dia pinter dalam hal seni, harus pinter matematika, kok malah disakles sama orang tuanya kan nggak bisa kayak gitu ya. Kalau teman-teman gimana? Ada juga nggak sih sampai orang tua kok harus nilai? Enggak. Ada juga. Oh, Mbak? Kan juga kok. Apa? Kan juga. Gitu. Terus kalau misalkan menurut teman-teman apa itu solusinya? Ini menuju ke instansi atau bukan? Maksudnya Menurut bukan teman-teman, menuju ke kok- instansinya. Tapi maksudnya nggak sebut nama, cuma sebut ini aja. Iya. Kalau saya lebih ke dunia pendidikannya. Kenapa? Karena saya tahu kalau pendidikan itu pasti akan berguna, semua pelajaran itu pasti akan berguna. Tapi untuk gurunya itu tolong jangan menyamaratakan muridnya, karena semua orang kan kembali lagi punya plus dan minusnya kan. Iya. Kalau tolonglah, kalau punya anggap aja dia plus di olahraga ya disupport, kalau dia jatuh di yang lainnya ya dipahami, dibantu, tapi jangan diolok-olok kayak kamu gak sama kayak anak ini, anak itu lebih bagus loh daripada kamu. Kan nggak bisa sih, padahal dia bisa gitu. Tapi di satu sisi dia bisa olahraga, sedangkan anak itu tuh gak bisa. Jadi kadang-kadang tuh yang dituhankan tuh kayak mereka tuh kayak disuruh lebih kayak nilai itu lebih dituhankan daripada kejujuran. Padahal anak ini juga belum tentu jujur kan dalam mengerjakan soal atau tugas. Sedangkan menurutnya tuh nilai terus. Tapi mereka bilang kejujuran itu juga penting. Lah ibu aja nyuruhnya nilai, lebih menuhankan nilai, sedangkan kami jujur diolok-olok, kami dihina. Mau gimana lagi? Kalau dunia pendidikan kayak gini malah Indonesia nggak akan maju lagi. Harusnya tuh lebih dulu gurunya dulu. Kalau gurunya udah tahu, oh ternyata anak ini bagusnya sini, ya dimaksimalkan lagi. Karena tugas dari sebuah sekolah itu untuk membimbing muridnya menuju bakatnya masing-masing agar tercipta Indonesia yang makmur dan maju. Seperti itu. Bagus. Tepuk tangan. Bagus. Tapi kalau misalkan di situ kan mungkin ada anak-anak yang kayak gitu kan, masih merasa juga kayak gitu. Itu guru BK-nya tahu nggak sih? Enggak Nggak tahu. Yang BK-nya tuh ada. Kalau misalkan guru BK offline, online kayak gini nih, ada tugas atau BK tuh biasanya cuma lagi absen doang. Saya sering curhat ke BK sih, kayak masalah kawasan di kelas saya sering curhat. BK-nya baik, cuman kalau BK nggak dideketin duluan kurang. BK-nya gimana? Guru BK-nya tuh gimana ya, kurang memandang siswa kalau nggak dideketin duluan. Jadi kayak seakan-akan kadang kan juga siswa malu kan kalau Iya, ada masalah. dilarang malu. Ya harusnya dideketin dulu. Kalau misal
kelihatan dari nilainya kok turun gitu. Kan kadang ya siswa juga malu kalau mau nyampein masalahnya gitu. Iya iya. Ya buat guru-guru yang sama jadi guru Lanjut lanjut. ya, Gimana? pesannya harus deketin anak duluan karena kalau kita tuh sebagai murid itu kurang gimana ya, kurang kayak Berani mau mengungkapkan Berani duluan. Nah, Tapi kalau misalkan ada teman-teman kalian nih, oh misalkan Mas Dama dipanggil ke guru BK gitu, kelihatannya Dama nih kayak nilainya tuh apa namanya tuh tercoreng merah banget tuh loh. Kira-kira Iya. ada yang takut gitu enggak? Iya. ada Ada yang takut Ada gitu. beberapa teman. Stereotip ya, maksudnya kayak ih mesti ini orangnya buruk nih gini-gini, ada keperpandangan kayak gitu ya. mindset Harusnya kalau dipanggil tuh ya lebih ke pribadinya langsung aja, nggak usah sampai. WA dulu kita perkenalan. Oke, pada kesempatan kali ini jadi sudah tercurahkan semua ya, maksudnya tuh dari permasalahannya apa, kira-kira solusinya apa, solusinya yang tadi mungkin kuliah apa namanya pelajaran online offline ya. Oke, terus juga apa namanya harus guru itu juga harus apa ya mendengarkan dan juga tidak bisa memukul rata seperti itu ya. Mungkin sekian dari kegiatan konseling kita pada kali ini. Terima kasih dari kegiatan kali ini.